Bayangkan kalau kamu udah capek banget tapi nggak bisa pulang malam ini. Nggak bisa mandi juga. Bayangkan kalau hasil tabungan, barang-barang yang sudah kamu kumpulkan selama ini, ternyata hilang begitu saja. Bayangkan kalau kamu nggak bisa tahu kabar orang-orang tersayang kamu, bahkan hewan peliharaan kamu nggak tahu mereka baik-baik saja karena nggak ada sinyal dan nggak ada cara untuk mencapai mereka. Bayangkan kalau ini terjadi sama kamu selama 4 minggu berturut-turut. Ini yang terjadi di Kalimantan Barat. Akhir tahun lalu, di tahun 2021, berbagai kabupaten di hulu sungai Kalimantan Barat mengalami banjir yang paling besar selama 50 tahun terakhir. Kabupaten Sintang, Sanggau, dan Kapuas Hulu mengalami banyak sekali kerugian dan seperti saya bilang tadi, nggak bisa pulang, nggak tahu barang-barangnya kemana dan tidak bisa terhubung dengan orang-orang tersayang. Kalimantan Barat mengalami satu masalah karena mereka terkungkung potensi. Potensi investasi dan skenario bisnis yang bisa dibilang itu-itu saja dan mungkin cenderung ekstraktif. Kabupaten-kabupaten di Kalimantan Barat butuh solusi, tapi ternyata solusinya tidak segampang berpikir sendiri. Kadang-kadang pemikiran-pemikiran yang memang mau menuju tujuan baik, tapi dijalankan sendiri-sendiri, belum tentu cukup efektif. Bisa jadi next step-nya atau langkah berikutnya adalah kerjasama. Kalau kita melihat simpul-simpul yang bisa terhubung, bagaimana kita bisa melibatkan banyak pihak dalam perumusan solusi kita, jangan-jangan ini lebih efektif. Tapi bisa jadi lebih efektif lagi kalau kita mengingat identitas Indonesia yang adalah gotong royong, menghubungkan titik-titik yang terlihat berantakan, tersebar di mana-mana, tapi ternyata bisa disatukan dan dihubungkan menuju satu tujuan. Tujuannya harus cukup menarik untuk menjadi sesuatu yang disepakati bersama-sama. Kita harus belajar bagaimana sebetulnya merangkai gotong royong. Bagaimana kita bisa percaya kalau tujuan bersama-sama itu juga mampu merefleksikan apa yang ingin kita capai secara individu atau secara kelompok. Pembagian tugas yang adil juga menjadi kuncinya. Jangan lupa, kita harus terus merangkai gotong royong ini melalui mekanisme komunikasi, pola komunikasi yang terus dijalankan secara berkelanjutan. Dari berbagai aspek ini, ada satu yang sering terlupa. Ada peran perangkai gotong royong atau backbone organization yang cukup penting untuk mengorkestrasi supaya semua pihak bisa terus ingat apa sih tujuan bersamanya, apa pembagian perannya, dan bagaimana mereka harus terus berkomunikasi agar kesuksesan atau kegagalan merupakan sesuatu yang juga bisa dinikmati dan dipelajari bersama. Di Asosiasi Pemerintah Kabupaten Lingkar Temu Kabupaten Lestari, kita berusaha untuk mewujudkan satu mimpi yang cukup menarik dan cukup berharga untuk didorong menjadi tujuan bersama-sama multi pihak. Dari pemerintahnya, swastanya, pelaku usaha kecil menengah, sampai dengan anak muda dan akademisi bisa mendukung visi ekonomi lestari yang memastikan bahwa pembangunan daerah bisa menjaga lingkungan tapi juga menyejahterakan masyarakatnya. Dengan cara apa? Dengan cara tidak terjebak di opsi-opsi investasi dan skenario bisnis yang itu-itu saja. Mencoba mewujudkan solusi melalui hilirisasi produk ramah lingkungan dan juga ramah sosial. Di sini kita bisa melihat gotong royong yang terjalin melibatkan berbagai pihak karena mimpi visi ekonomi lestari bisa menjadi satu gawang dan bisa menjadi satu tujuan yang membuat semua orang bisa berimajinasi luar biasa tinggi untuk masa depan Indonesia dan semangat untuk mendorong dan terus berkontribusi supaya gotong royong itu juga terjaga. Apa sih sebetulnya yang bisa dinikmati oleh Kabupaten Sintang karena terhubung dalam gotong royong ini? Salah satunya adalah pembelajaran. Karena kebencanaan yang terjadi di Kabupaten Sintang, sebetulnya telah melanda kabupaten-kabupaten anggota lain Lingkar Temu Kabupaten Lestari di tahun-tahun sebelumnya. Contohnya, kabut asap yang pekat ini. Sesuatu yang terjadi di tahun 2015 di Provinsi Riau khususnya Kabupaten Siak. Kalau teman-teman penasaran apa sih itu yang ada di belakang yang tertutup kabut asap, itu adalah salah satu jembatan yang paling megah kebanggaan Kabupaten Siak. Tapi teman-teman nggak bisa lihat. Kenapa?
karena dia tertutup asap kebakaran hutan lahan yang sangat parah di tahun tersebut. Apa yang akhirnya dipelajari oleh teman-teman di SIAK? Mereka belajar ternyata kebakaran hutan dan lahan tersebut banyaknya berasal dari tidak terjaganya lahan gambut. Nah, dari situ mereka berusaha untuk cari tahu kira-kira opsi alternatif untuk investasi atau skenario bisnis yang ada apa ya? Apa yang cukup ramah gambut, ramah lingkungan, dan ramah sosial? Lahirlah inovasi anak muda dari Kabupaten Siak yang bernama Alam Siak Lestari. Satu perusahaan yang dimiliki langsung oleh masyarakat Siak sampai ke level desa yang berfokus untuk menemukan potensi berbagai produk turunan yang ramah gambut. Salah satunya dari sektor perikanan. Karena apa yang mereka pelajari secara turun-temurun berangkat dari tradisi di mana seekor ikan gabus yang sebetulnya endemik untuk lahan gambut, ternyata kalau direbus punya khasiat yang luar biasa dari sisi kesehatan dan nutrisi. Apa yang mereka lakukan adalah mencoba mengekstrak protein tersebut, kemudian menghasilkan satu produk turunan yang luar biasa nilai dan juga rekognisinya. Sampai di akhir tahun lalu mereka berhasil memenangkan satu award dari internasional yang menunjukkan kalau usaha mereka berhasil menunjukkan kalau ternyata kita bisa membentuk usaha yang ramah lingkungan, ramah sosial, dan yang pasti cuan. Nah, ini sebetulnya yang ingin kita pelajari bersama-sama dalam rangkaian gotong royong ini. Apa sih yang coba ditularkan dari Kabupaten Siak yang sudah dipelajari sebelumnya, akhirnya masuk dan bisa juga direplikasi di Kabupaten Sintang karena mereka terhubung dalam satu simpul gotong royong. Kabupaten Sintang akhirnya juga mendapatkan perhatian yang sama dari para mitra dan juga para investor yang tertarik untuk mengembangkan juga perikanan dan berbagai jenis produk turunan di Kabupaten Sintang sebagai solusi menghadapi banjir. Artinya, yang tadinya mereka terkungkung di potensi investasi dan skenario bisnis yang itu-itu saja, berkat gotong royong, mereka jadi punya opsi lebih banyak, bisa berpikir solusi yang lebih out of the box, dan bisa juga terhubung ke jejaring yang lebih luas. Ini artinya 190 juta anak muda Indonesia bakal punya kesempatan untuk berkarya di berbagai daerah di penjuru Nusantara. Asal terhubung dalam simpul-simpul gotong royong yang membuat kita semakin berani berimajinasi untuk Indonesia yang lestari. Yang bisa menjaga lingkungan, menyejahterakan masyarakat yang tanahnya subur, airnya bersih, dan masyarakatnya berdaya. Itu semua tidak akan bisa terjadi kalau kita tidak konsisten menerapkan prinsip-prinsip gotong royong yang bukan cuma sekedar di atas kertas, tapi betul-betul melihat tujuan bersama, pembagian peran yang adil, dan fungsi perangkai gotong royong yang harusnya bisa menjadi fungsi kita, fungsi kamu, fungsi saya, fungsi teman-teman yang ada di gambar ini. Yuk, kita bareng-bareng wujudkan Indonesia yang berdaya karena gotong royong kita semua.